Welcome. Buat kalian yang baru join, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya, supaya aku semangat buat videonya. Terima kasih. Istri Asisten Pribadi oleh Greya Kras. Bab 18 dengan judul It Won't Happen. Karena diburu waktu, perkenalan pun akhirnya baru dapat dilakukan selepas maghrib. Keluarga dan perangkat desa berkumpul bersama, duduk bersila di atas tikar yang membentang, melawan angin malam yang tak terlampau sejuk, terlebih tenda pelaminan belum sepenuhnya dibongkar. Abiasa yang menjadi tamu utama, duduk di apit Jemima dan Ratri, si ibu mertua yang begitu memperhatikan menantu barunya. Jemima yang melihatnya saja tak henti sinis dan iri. Pria yang terkenal galak dan semua karyawan di Sentry pasti sepakat jika ada yang mengatakan Abiasa adalah iblis di kantor. Tapi di sini, pria yang memiliki pandangan intimidasi itu sok ramah sekali. Sebenarnya tak banyak yang diperbincangkan, karena semua hanya bertanya yang penting-penting saja. Mereka hanya ingin memastikan jika Jemima memang benar-benar mengenal Abiasa pun sebaliknya. Namun keterangan jika keduanya sudah saling kenal hampir 10 tahun cukup membuat hati keluarga tenang. Terlebih dari interaksi keduanya yang tampak dekat, semakin membuat yakin keluarga untuk melepaskan Jemima pada Abiasa. Usai acara perkenalan, Abiasa kemudian membaur dengan orang-orang di lingkungan Jemima. Pria itu berinteraksi dengan beberapa bapak-bapak dan pemuda, sampai kemudian ia sadar jika di sekelilingnya tak ia temukan. Jemima pun keluarga wanita itu, Abiasa langsung celingukan mencari. Dari beranda rumah, ia edarkan pandangan. Abiasa lalu berpamitan dengan alasan mengantuk, padahal kebingungan karena tak ada Jemima. Dia menerka wanita itu pasti ada di kamar, jadi ia bergegas menyusul ke kamar pengantin yang menumpuk banyak kado, namun tak ia temukan sosok yang dicari. Melihat ke kiri kanan, pandangan bergerilya untuk temukan Jemima saja. Pria itu terus menyusuri tiap ruangan sampai tiba di satu ruang yang ada di sudut belakang bangunan, yang mana di pintunya berdiri seorang wanita muda seolah sedang berjaga. Mendekat, terlebih sosoknya segera mendapatkan atensi. Abiasa ingin membuka mulut untuk bertanya, tapi suara Jemima yang terdengar dari balik pintu membuat ia bungkam. "Kok ibu bisa semudah itu percaya sih, Bu?" Seperti terjadi cekcok di dalam. Menautkan alis penasaran, ia menatap wanita muda yang tersenyum sungkan di depannya. Maaf ya Mas E, sedang ada sedikit masalah. Abiasa kemudian mengangguk paham. Pergilah, biar saya yang berjaga di sini. Mengangguk karena tak enak pula jika menolak, wanita muda itu lalu segera melipir pergi. Dengan mimik serius sekaligus penasaran, Abiasa lantas sandarkan punggung sambil bersedekap di samping kerangka pintu. Lagian kamu tuh ya sadar. Zaman sekarang mana ada orang bisa kasih 60 juta, tapi kerjaan cuma bengkel. Apalagi ya, mana sudi sih beli perempuan dengan uang sebesar itu? Abiasa mengenal suara itu dan tahu siapa yang sedang dibicarakan. Merasa ikut terhina bersama emosi yang bergelegak di balik dada, pria itu mengepalkan tangan yang berada di depan dada. Ingin sekali ia remas bibir Jaka yang mengatai wanita untuk dibeli. Apalagi Abiasa tahu yang dibicarakan pasti Jemima, wanita yang akan ia berikan apapun asal bisa mendapatkannya. Terlebih sejak ia tahu arti kehilangan dan terancam tak akan bisa bertemu Jemima lagi, Abiasa berjanji akan melakukan apapun demi memiliki wanita itu. Lalu hanya dengan uang senilai 60 juta, katanya Jemima bahkan tak layak. Brengsek. Kamu itu, mintanya muluk-muluk. Abiasa semakin tak tenang tiap mendengar suara Jaka. "Loh, aku juga ndak maksa kok, Mas." Kini Jemima terdengar menjawab. Kalau minta 40 juta untuk lunasi cicilan mobilmu ditambah 20 untuk resepsi itu namanya maksa. Maksa ibu yang harus cari cara biar kamu nikah. Sebenarnya Abiasa tak paham betul apa yang sedang dibicarakan dan menjadi topik masalahnya. Namun dari apa yang Jaka katakan, ia bisa menebak sedikit jika ini pasti berhubungan dengan uang pernikahan dari Daria. Kamu ini loh, kenapa juga malah menyalahkan Mima? Sekarang Wiono baru terdengar membela, tapi yang membuat Abiasa tetap tak senang adalah tak ada nada marah dari orang tuanya untuk Jaka. Uang juga uangnya adik kamu. Ya iyalah Pak, kalau Mima nggak matre, ya mana mungkin hal seperti ini terjadi. Jengkelin lagi tuh ya karena ibu malah ngasih uang ke orang, tapi ke aku aja pelit Pol. Apa sih Mas? Jelas uang itu juga punya Mbak Mima dan untuk Mbak Mima. Jenar ikut masuk dalam perdebatan. Alah yo podo Jaka terdengar marah. Uwes ya Allah, Uwes, jangan ribut. Salah ibu.
Lalu kini suara Ratri yang terdengar terisak-isak mencoba menengahi perdebatan. Ibu yang salah. Kemudian beberapa saat diam, hanya terdengar suara isak Ratri, Jenar, dan Jemima yang membuat resah di dada Abiasa menggeliat. Suara wanita yang tak hentinya membangkitkan rindu itu kembali terdengar, namun dengan nada putus asa itu, Jemima membuat Abiasa meringis. Bagaimana bisa sakit wanita itu seolah ia rasa pula. Setakut itu Mima ndak laku ya, Bu? Sebenarnya apa yang Jemima dan keluarga wanita itu bicarakan? Abiasa frustrasi sendiri karena tak tahu apa yang membuat Jemima sesedih ini. Isak wanita itu yang terdengar jelas pun lebih buruk daripada ketika tahu calon pengantin pria menghilang. Sampai ibu tega bohongin Mima begini. Ibu minta maaf, Dok. Ratri meraung. Ibu benar-benar bodoh. Mbak, ibu salah. Jenar tahu, tapi jangan dimarah. Lalu suara parau Jenar pun terdengar lagi. Ndak marah, cuma itu uang nyarinya susah loh, Nar. Tapi, kalimat itu terputus karena raungan Jemima. Namun sebentar saja sampai kemudian suara wanita itu dengan versi yang lebih tenang kembali terdengar. Mima nggak marah, Bu. Mima nggak marah, Pak. Jeda sebentar. Mima cuma sedih kalau kebahagiaanku kemarin ternyata cuma tipuan. Kali ini merasa ucapan itu untuk menyindir dirinya sekaligus, tubuh Abiasa menegang. Cuma tipuan. Tidak. Kalimat itu jelas bukan untuknya, karena ia tahu bersamanya Jemima bahkan tak pernah bahagia. Merenung di tempatnya berusaha menenangkan diri, yang kembali bergelut dengan nurani yang tak henti menyalahkannya. Abiasa tersentak pelan meski tak kentara saat pintu terbuka disusul suara Jemima yang wajahnya masih terlihat basah. Bah, Bapak ngapain? Wanita itu mengusap air mata di wajah dengan cepat seolah Abiasa belum melihatnya saja. Berusaha untuk terlihat tenang, Abiasa menelengkan wajah ke arah Jemima bersama senyum miring di wajah. Saya mau tidur. Ya tidur aja. Mendapat tatapan intens Abiasa, Jemima lantas melengos. Sebelum kemudian melangkah dan pria yang entah sudah mendengarkan berapa banyak perdebatannya dengan keluarganya itu segera mengikuti. Mau ditemenin. Ya ampun. Jemima segera berhenti dan berbalik dengan cepat. Namun tak menyangka Abiasa yang berada begitu dekat dengannya, kemudian menabrak dirinya membuat hidung Jemima menyentuh dada pria itu. Ah! Jemima memegangi hidungnya, namun merasa itu adalah hal yang lucu. Abiasa sontak tertawa. Pendek sih kamu. Ejek pria itu. Coba lebih tinggi. Jemima yang mengelus hidung tampak cemberut sebal bersama tatapan mendelik. Bisa aja. Tiba-tiba Abiasa condongkan wajah ke telinga Jemima yang langsung naikkan bahu ketika hela napas pria itu mencipta geli di sana. Mungkin bibir ketemu bibir. Langsung melotot, cepat-cepat Jemima mendorong Abiasa, namun bukannya menjauh, ia malah makin dekat dengan sitiran itu. Ya tentu saja karena Abiasa ternyata menarik lengan, lalu mengapit pinggangnya. Jemima tak sempat protes karena seorang wanita usia 40-an datang mendekat. Rumah mereka masih ramai dengan orang, tapi Abiasa begitu berani melakukan hal yang membuat Jemima seperti terbakar. Mima, Abi sudah. Yasa. Tiba-tiba Abiasa meralat ucapan wanita yang tak ia kenali ini hingga perutnya mendapatkan sikut dari Jemima. Oh, Yasa. Mima manggilnya Abi. Bulik kirain ya dipanggil Abi. Padahal tadi Abiasa sudah memperkenalkan nama lengkap beserta panggilannya. Kenapa wanita dengan hijab yang tak menutup sampai dada ini masih memanggilnya dengan sebutan Abi? Dia tak suka. Tak suka orang memanggil dirinya Abi dengan pelafalan Abi IY, padahal tak ada huruf I di dalam namanya. Ya, kecuali Jemima dan Lik. Dua orang itu ia beri pengecualian jika ingin memanggil ia Abi atau Abi. Alah perstandan dengan penulisannya. Enggak hanya Mima yang bos. Abiasa kembali meringis karena Jemima menyikut perutnya lagi. Ndak usah. Belum selesaikan kalimatnya, wanita berhijab di depannya langsung berkedip-kedip menggoda. Sudah ada panggilan sayang aja. Jemima lantas mendesis sebal. Sejak tadi Abiasa terus mencipta kesalahpahaman seperti ini. Tapi ketika Jemima jadi salah tingkah, Abiasa malah biasa saja. Wanita ini yakin jika sebenarnya Abiasa ini robot bukan manusia. Wes Tubulik, mau ngomong apa tadi? Jemima menggenggam jemari Abiasa yang menempel di pinggulnya, lalu membanting tangan pria itu agar berhenti menyentuhnya. Tapi bukannya paham, tangan si setan ini. Sialan. Entah berapa kali Jemima memaki hari ini, malah pindah ke perut sampingnya dan memberi remasan di sana. Sialnya lagi, hal itu tertangkap mata oleh wanita yang ia panggil Bulik, hingga tercipta senyum malu di wajah yang sudah mulai keriput itu. Orang lain saja malu, apalagi Jemima. Sentuhan Abiasa mencipta rasa panas di kulitnya. Yasa sudah makan belum? Udah.
Jemima langsung mengangguk tanpa bertanya lebih dulu pada pria di sampingnya yang tampaknya lebih senang memperhatikan Jemima daripada orang yang mempedulikan urusan perut pria ini. Ya udah kalau gitu. Nanti ambil sayur di kulkas kalau lapar lagi. Wanita itu kembali pusatkan pandangan ke jemari Abiasa yang makin naik saja, dan Jemima terus berusaha untuk menyingkirkannya. Duh, dasar anak muda. Ya wes, sana ke kamar. Kok kayak ndak tahan gitu? Ketika buliknya cengengesan, Jemima langsung melotot ngeri. Apa maksud dari kalimat yang diucapkan itu? Besok jangan lupa langsung urus buku nikah ya, Nduk. Ingat bulik sebelum pergi dengan mimik malu-malu. Dia ngatur-ngatur saya ya. Kini kembali hanya berdua saja, beberapa orang lainnya cukup berjarak dari mereka. Jemima menarik lepas tangan Abiasa yang sudah berada di bagian samping tubuh tepat di dekat dadanya. Pria brengsek ini mengambil jarak dari Abiasa yang masih saja memasang raut dingin seolah tak melakukan dosa apapun itu. Jemima menahan rasa ingin meremas wajah pria itu. Enggak, cuma mengingatkan. Menghentakkan kaki, ia kemudian kembali melangkah tinggalkan Abiasa yang langsung mengikuti. Pria ini seperti anak bebek yang mengikuti kemanapun induknya pergi. Mima, bojone dikon mangan sek. Baru akan masuk ke kamar, terdengar lagi suara yang menyuruh ia memberi makan si manusia yang sebenarnya tak cocok makan nasi, melainkan kabel dan baterai. Udah makan, Bude? Udah. Lalu ia sempatkan diri untuk melirik Abiasa yang entah sedang memperhatikan apa sejak tadi, karena ketika ia memandang pria itu, sebelah alis Abiasa seketika terangkat seperti tertangkap basah sudah melakukan sesuatu. Bapak ngapain? Ia bertanya curiga. Menggeleng, Abiasa menjulurkan tangan di samping wajah Jemima, dekat sekali hingga bulu-bulu tangan pria itu membelai wajahnya yang panas. Cuma bayangin rasa leher kamu aja. Daun pintu pria itu dorong, lantas langkahnya tercipta melewati Jemima yang terpaku di depan pintu kamar sambil memegangi leher bagian belakang yang terbuka. Dengan degup jantung yang terus Abiasa buat menari tanpa henti, Jemima yang pandangannya langsung tertuju ke kasur, seketika itu meringis ngeri. Kok perasaannya jadi tak enak ya? Kamu mau diam saja di sana? Jemima alihkan netranya pada Abiasa yang bersedekap dengan dagu terangkat. Terlihat seperti menantang dirinya. Ide bagus. Jawabnya dengan dengkusan samar. Namun tampak tak sepaham dengannya, Abiasa yang berjarak beberapa langkah saja dari Jemima lantas kembali mendekat, dan baru saja Jemima melangkah ke belakang, berniat melarikan diri. Tangannya langsung Abiasa tarik. Bahkan wanita itu tak mampu berteriak takut, karena dia tahu tak akan ada yang bisa menolongnya, alih-alih menanti aksi keramasnya besok pagi. Tidak, itu tidak akan terjadi.